Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang berdirinya dan tujuan didirikannya Muhammadiyah. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Revani Nahari AB L1190249, 2. Clarissa Mila A L1190212, 3. Aulia Tania L L1190219, 4. Devi Kusmardani L1190259, 5. Erna Wardayanti L1190237, 6. Agisnya Ayu Pustifah L1190231, 7. Atika Yuninur Rosi Adah L1190238, 8. Agil Floreta L1190255, 9. Dava Zalfa S L1190239, 10. Aditya Prasanda R L1180206, 11. Dewangga Aleputra L1180229. Pada subbab pertama, kita akan membahas tentang intelektualitas dan religiusitas Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Jindar Tamimi menyebutkan ada dua faktor yang melatar belakangi didirikannya Muhammadiyah. Faktor pertama yaitu faktor subjektif, di mana berkaitan langsung dengan perjalanan biografi pribadi Ahmad Dahlan. Dan yang kedua, faktor objektif, di mana dengan kondisi internal dan eksternal bangsa Indonesia. Kondisi internal menyangkut implementasi Islam di Indonesia, sedangkan kondisi eksternal menyangkut pengaruh-pengaruh asing. Kemudian Saifullah menyebutkan ada 4 faktor yang melatar belakangi didirikannya Muhammadiyah. Faktor yang pertama yaitu aspirasi pendiri. Kedua, faktor realitas sosio-agama di Indonesia. Ketiga, faktor sosio-pendidikan di Indonesia. Dan yang keempat, faktor realitas politik Islam Hindia Belanda. Yang pertama, keberadaan umat Islam. Islam sebagai agama, ajaran-ajarannya banyak dipengaruhi oleh budaya lokal yang sebelumnya memang telah berkembang di Indonesia. Banyak praktek-praktek keagamaan yang tidak lagi didasarkan kepada sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah. Pola pemahaman keislaman umat Islam di Indonesia hanya dibatasi pada mazhab tertentu. Akibat dari kondisi demikian, muncul pengalaman ajaran Islam yang bid'ah, kufarat, dan takhayul. Realitas Islam sebagai agama dan Islam sebagai tradisi, pemikiran di Indonesia yang mengalami kemacetan tersebut ikut mempengaruhi latar belakang kelahiran Muhammadiyah. Sebelum kehadiran Islam, penduduk Nusantara mempunyai 3 kepercayaan, yaitu dinamisme, animisme, dan totemisme. Pengaruh agama Hindu dan Buddha terhadap masyarakat Indonesia sangat kental, khususnya masyarakat Jawa tempat Muhammadiyah didirikan. Para wali dalam mengislamkan Jawa dilakukan dengan menggunakan 2 pola. Pola pertama, melalui penggunaan lambang-lambang dan simbol budaya Jawa. Dalam pola ini, para wali langsung ke daerah-daerah pedesaan dengan menggunakan metode akulturasi dan sinkretisasi. Muncul Islam dengan corak tersendiri yang oleh Hamka disebut dengan Islam yang memuja kubur, wali, dan sebagainya. Corak Islam yang demikian biasa disebut dengan Islam kejawen, yaitu pengamalan dengan cara melakukan sinkretisasi antara Islam terekat dan kepercayaan Hindu. Dalam prakteknya, penganut Islam kejawen ini biasanya mengaku Islam, tetapi tidak menjalankan ritual-ritual Islam. Ritualnya cukup eling saja. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi kufarat dan bid'ah. Kufarat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dan Al-Quran dan Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua dan nenek moyang. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas.
sehingga yang dilakukan adalah sebenarnya bukan bersumber pada ajaran Islam yang sesungguhnya. Bentuk kufarat misalnya mohon kepada yang bau rekso, sementara contoh bentuk bid'ah adalah keselamatan dengan kenduri dan tahlil yang menggunakan lafal Islam. Poin yang kedua adalah realitas umat non-Islam. Awi Shihab dalam bukunya yang berjudul Membendung Arus, Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap penetrasi misi Kristen di Indonesia, menjelaskan bahwa perkembangan kegiatan misi Kristen di Jawa merupakan faktor menentukan yang menyebabkan lahirnya Muhammadiyah. Penetrasi Kristen ini berawal ketika para penguasa keraton Yogyakarta, atas desakan pemerintah kolonial Belanda, menyetujui pencabutan larangan penginjilan terhadap masyarakat Jawa. Sejak saat itu, Jawa merupakan wilayah konsentrasi kebanyakan kaum Muslim. Ini terbuka bagi kegiatan misionaris Kristen. Sikap Belanda terhadap Islam di Indonesia bersifat ambigu. Di satu pihak, Belanda memandang Islam sebagai agama yang harus diperlakukan secara netral. Sementara itu, di pihak lain, Belanda dengan sadar menyudutkan Islam dengan memperbesar kegiatan misi Kristen melalui bantuan finansial. Menjelang didirikannya Muhammadiyah, Islam di Indonesia tengah mengalami krisis karena keterbelakangan para pemeluknya akibat sistem pendidikan yang statis. Ahmad Dahlan dikenal bersikap toleran terhadap para misionaris Kristen dan cenderung bersikap tidak bermusuhan dengan para penguasa kolonial Belanda. Hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa dia telah mengkompromikan dan menjual prinsip-prinsipnya. Pada dasarnya, dia sangat kukuh dalam pendiriannya menghadapi ancaman Kristen terhadap Islam. Ahmad Dahlan tidak pernah lalai terhadap ancaman ini. Sepanjang hidupnya, dia telah melakukan usaha-usaha dan banyak berkorban untuk menjamin komitmen Muhammadiyah terhadap tujuan di atas. Dalam buku Awi Shihab tahun 1998. Yang ketiga adalah realitas sosial pendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia. Yang pertama ada pendidikan pesantren dan yang kedua ada pendidikan barat. Pendidikan yang disebut pertama ini mengajarkan studi keislaman tradisional, misalnya ilmu kalam, ilmu fikih, tasawuf, bahasa Arab beserta variasinya, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain-lain. Studi ini banyak diminati orang-orang yang dalam kategori girds atau biasa disebut dengan santri. Proses belajar mengajar di lembaga pendidikan ini juga masih bersifat tradisional. Banyak alumni lembaga pendidikan ini memiliki pola pikir yang menjauh dari perkembangan modern. Dalam proses belajar mengajarnya pun, sistem yang dipakai masih menggunakan sorogan dan weton. Guru dianggap sebagai sumber kebenaran yang tidak boleh dikritisi. Kondisi ini membuat pengajaran nampak tidak demokratis. Fasilitas-fasilitas modern yang sebetulnya baik untuk digunakan justru dilarang karena menyamai orang kafir. Sedangkan materi dan kurikulum yang disajikan masih berkisar pada studi Islam klasik, misalnya fikih, tasawuf, teologi atau ilmu kalam dan sejenisnya. Sementara ilmu modern tidak diajarkan, karena itu termasuk ilmu barat yang haram hukumnya bagi orang Islam untuk mempelajarinya. Padahal kalau diteliti, ilmu-ilmu yang berkembang di barat itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari ilmu yang sudah dikembangkan oleh Islam pada saat zaman keemasan Islam. Yang kedua adalah pendidikan barat. Pendidikan barat hanya mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di dunia barat. Metode pengajarannya sudah menggunakan metode modern. Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial ini tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di pesantren. Pendidikan barat dikelola oleh pemerintah kolonial di Jawa. Dalam pendidikan ini, materi yang diajarkan seperti materi yang diajarkan di Eropa. Lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah ini disebut dengan pendidikan umum. Lembaga pendidikan ini memiliki tujuan sebagai upaya untuk mencetak kader pribumi untuk menjadi pegawai pemerintah kolonial.
Sejak tahun 1889, pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan tentang pendidikan. Kebijakan Snoek dalam persoalan pendidikan dapat dibelah menjadi dua, yaitu politik asosiasi dan politik etis. Politik asosiasi adalah bagian dari politik de-islamisasi Belanda yang diciptakan oleh Snoek, yang dilakukan dengan cara mendirikan banyak sekolah yang bertujuan menjauhkan siswa-siswa Muslim dari keyakinan agama Islam. Anak-anak Islam diberikan pendidikan Barat yang menjauhkan mereka dari agamanya, sehingga terlepas dari genggaman Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan politik etis adalah kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk balas budi kepada yang dijajah. Di sini kebijakan yang dikedepankan lebih bermuatan etika, yaitu ingin menolong. Namun dalam pelaksanaannya, politik ini bertujuan menghantam sistem pendidikan pesantren. Politik etis baru berjalan secara efektif setelah Menteri Urusan Tanah Jajahan dijabat oleh Dirk Polk, menggantikan Alexander William Frederick Edinburgh pada tahun 1905. Dirk Polk tampaknya banyak dipengaruhi oleh Grunge. Tidak hanya westernisasi dan sekularisasi yang dikembangkan, tapi juga kristenisasi digalakkan melalui lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda diselenggarakan sangat sekuler, dalam arti pelajaran agama atau semangat agama tidak diberikan. Bahkan pelajaran umum, misalnya sejarah dan ilmu bumi bermuatan Belanda sentris terlepas dari kebudayaan Indonesia. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut merupakan masyarakat sendiri yang terlepas dari kehidupan batin bangsa Indonesia. Sekolah-sekolah itu melahirkan golongan baru yang disebut golongan intelek. Golongan ini umumnya berpandangan negatif terhadap Islam, dan alam pikirannya tercerabut dari bangsanya sendiri. Inilah hasil dari politik asosiasi Grunge dan politik etis Van Deventer. D. Realitas politik Islam Hindia Belanda. Dua periode dalam melihat politik Islam Hindia Belanda. Periode yang pertama yaitu periode sebelum kedatangan Snoek-Hurgronje, dan periode yang kedua yaitu periode setelah Snoek-Hurgronje menjadi penasehat Belanda untuk urusan pribumi di Indonesia. Kebijakan Islam yang disarankan Hurgronje didasarkan atas 3 prinsip utama menurut Shihab 1998-85 S7. Prinsip yang pertama, dalam semua masalah ritual keagamaan, misalnya ibadah, rakyat Indonesia harus dibiarkan bebas menjalankannya. Prinsip yang kedua, yaitu bahwa sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial Islam atau aspek muamalah dalam Islam, seperti perkawinan, waris, wakaf, dan hubungan-hubungan sosial lainnya, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Dan prinsip yang ketiga, yaitu bahwa dalam masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apapun yang dilakukan oleh kaum muslimin yang dapat menyebarkan seruan-seruan pan-islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda. Dalam proses berdirinya Muhammadiyah, Ahmad Dahlan telah mempersiapkan berbagai hal untuk mendeklarasikan Muhammadiyah. Sebagai tahapan yang perlu dipersiapkan, Ahmad Dahlan melakukan kontak dengan Budi Utomo. Kontak pertama dengan Budi Utomo melalui Joyo Sumarto, seseorang yang sudah dikenal baik oleh Ahmad Dahlan karena sama-sama berasal dari Kauman. Lewat Joyo ini, Ahmad Dahlan menyampaikan maksudnya untuk bertemu dengan Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo sekaligus bergabung dengan perkumpulannya.